waktunya teman-teman. Terima kasih antusiasnya juga selama ini. Mungkin ini materiku terakhir untuk terkait pembelajaran selama 1 bulan terakhir. Saat ini aku mau ngejelasin terkait paid advertising yang dulu pertama kali aku ngajar di sini juga, yang udah aku jelasin. Mungkin ini materi terakhir terkait fundamental paid advertising ataupun juga disebut paid iklan di media sosial. Seperti biasa, apabila teman-teman mau nanya, langsung aja raise your hand atau chat di Meet kali ini. Dan juga kalau misalnya masih bingung, langsung ngomong aja ya, karena aku sambil ngejelasin juga untuk terkait materi ini. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan lagi kembali, nama aku Rabani Mer Mustajab, domisili Tangerang, dan juga sekarang pekerjaan sebagai full stack digital marketing. Oke, aku lanjut ke materi fundamental digital marketing. Nah, banyak orang di dunia ini masih bingung nih perbedaan organik dan juga digital ads. Kalau organik itu yang kemarin udah kita pelajari, kita menggunakan tanpa bayar sama sekali. Jadi tidak ada menggunakan duit ataupun tambahan bayaran sama sekali. Tapi saat ini kita akan mempelajari apa itu paid advertising, manfaatnya, dan juga lain-lain. Nah, paid marketing adalah pemasaran berbayar, salah satunya cara cepat untuk membantu calon pelanggan menemukan brand merek ataupun citra brand ataupun brand awareness dan juga penawaran kamu. Dengan paid ads itu kita bisa dapat membeli iklan dengan kemungkinan kita bisa menargetkan audiens secara spesifik dan juga menunggu mereka menemukan kamu secara organik. Nah, ini aku kutip dari Forbes tahun 2020. Nah, sebenarnya apa sih manfaat iklan digital marketing? Manfaat digital marketing ini ada banyak, ada 4. Kalau ini aku rangkum. Pertama, fokus untuk audiens tertarget. Nah, kenapa kita bisa menargetkan audiens secara spesifik? Lanjut lagi, fleksibel dan adaptif. Strategi kampanye ini dapat disesuaikan kapan dan juga dimanapun ketika kita mau ngiklan secara berbayar. Lanjut lagi, terukur, menyediakan data metrik yang komprehensif. Yang dulu pertama kali aku udah istilah yang wajib kita pelajari untuk terkait digital marketing. Dan juga hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Karena kita anggaran kecil bisa menargetkan dengan akurat dan kinerja terstruktur dan menjadi pemasaran digital lebih efisien dibandingkan metode tradisional yang dulu pernah kita bahas. Nah, ini beberapa paid advertising yang nanti kita pelajari, fundamentalnya aja, tapi nanti akan kita pelajari lebih spesifik di Meta Ads, karena nanti ketika Google Ads itu lebih dalam lagi. Nah, ini beberapa platform yang nanti mungkin ketika kalian tertarik sebagai paid advertising atau digital marketing ads, nanti bisa kalian pelajari lebih dalam lagi terkait Google Ads, Meta Ads, dan juga TikTok Ads. Ini beberapa contohnya dan masih ada lain. Nah, tujuan kampanye itu sebenarnya buat apa sih? Yaitu adalah kesadaran merek yang tadi aku bilang, ada brand awareness. Nah, ini biasanya wajib kita pelajari nih tujuan-tujuan kampanye seperti brand awareness, lanjut lagi reach. Nah, kalau brand awareness itu mengiklankan target audiens. Bagaimana sih cara orang tuh tahu bahwasannya kita tuh punya brand loh, dan juga kita iklankan untuk meningkatkan daya ingat. Misalnya contoh seperti Indomie seleraku. Nah, itu pasti kan gimana caranya orang brand awareness. Akhirnya dari Indomie ngebuat slogan untuk bernyanyi-nyanyi, oh ternyata dia udah ngedapetin brand awareness. Lanjut lagi, jangkauan atau reach. Cocok untuk mengiklankan ingin target yang mereka mengenal merek. Nah, biasanya kita pakai Facebook untuk mengoptimalkan kampanyenya. Nah, tujuannya untuk mengoptimalkan arah atau jangkauan ataupun tayangan. Nah, kami juga dapat membatasi seberapa sering pengguna melihat iklan kami. Lanjut lagi. Nah, tujuan kampanye yang berikutnya itu consider us. Nah, kalau consider us itu
terbagi menjadi 4, yaitu adalah lalu lintas traffic. Nah, cocok untuk mengiklankan yang ingin target audiens mereka mengiklan dengan untuk menunjukkan halaman atau arahan ke landing page. Nah, biasanya kayak misalnya ketika nanti kalian belajar, ketika kalian nanti punya klien, "Mas, tolong dong tingkatin banyakin klik di landing page saya." Nah, nanti biasanya tujuannya traffic. Nah, biasanya bisa berupa web yang tadi aku bilang, bisa berupa aplikasi, messenger, WhatsApp, atau panggilan telepon. Lanjut lagi keterlibatan ataupun engagement. Cocok untuk mengiklan yang ingin target audiens berinteraksi untuk postingan atau halaman mereka. Ada 3 jenis, yaitu keterlibatan, post engagement, suka halaman atau page preview, page like, khususnya penampakan di FB ataupun IG, ataupun bisa juga tangkapan acara, event, respon, khusus penempatan di FB saja. Lanjut lagi Insta aplikasi. Nah, jadi kalian pernah kan ngelihat ada iklan, nah tiba-tiba yuk download sekarang juga. Nah, itu biasanya bisa diiklankan melalui Meta Ads yang nanti akan kita pelajari. Nah, ingin mendapatkan mentargetan audiens. Nah, biasanya langsung diarahkan ke Play Store. Jadi unduh aplikasi Selanjura sekarang juga, ataupun tayangan cocok page view, cocok untuk mengiklankan yang ini ditargetkan untuk video iklan. Jadi kayak kalian pernah ngelihat iklan di YouTube. Nah, biasanya ini tak ada tayangan video, nanti kita klik yang sebelah kanan, teruskan. Nah, biasanya itu contohnya seperti itu. Lanjut lagi, ini ada yang considersnya juga generasi prospek atau lead. Nah, biasanya ketika kalian ada iklan di halaman Instagram kalian, ketika kalian nge-scroll di story. Nah, biasanya ketika kalian klik disuruh formulir instan, itu sama lead generation atau obrolan otomatis seperti chatbot ketika diklik, ataupun panggilan. Lanjut lagi, biasanya pesan message, cocok untuk mengiklankan audiens ke pesan ke bisnis mereka. Nah, jadi ini nih yang nanti kalian ketika kalian punya UMKM ataupun terkait yang lainnya gitu. Nah, nanti bisa nih kalian iklan. Nah, nanti aku ajarin nanti cara ngiklan yang benar gimana. Lanjut lagi, ada banyak cara, bisa FB Messenger, bisa WhatsApp, dan Instagram DM. Nah, beberapa klien dari InstaJob biasanya aku arahkan ke WhatsApp. Jadi ketika kita ngiklan, jadi orang dapat iklan, terpapar iklan, nanti langsung CTA-nya langsung ke WhatsApp klien. Jadi, oh, iklannya berhasil ya, mengundang orang tertarik untuk ngechat ke klien kita. Lanjut lagi, ada tujuan kampanye konversi. Nah, kalau konversi ini cocok untuk mengiklankan yang ingin target audiens mereka melakukan tindakan bernilai di situs aplikasi ataupun yang lain. Misalnya contoh, mencangkup kunjungan, landing page view, pembelian, atau tambahkan ke keranjang. Nah, ini biasanya ketika klien mempunyai satu situs, nah nanti di sana ada tambahkan keranjang, nanti bisa kita tracking by Facebook Pixel atau konversi API yang ada di situs di websitenya mereka. Lanjut lagi, penjualan katalog ataupun sales. Nah, biasanya dipakai untuk e-commerce yang biasanya pengiklan perlu melakukan SKU untuk produk platform periklanan. Lanjut lagi, lintas toko traffic, cocok untuk mengiklanan meningkatkan kunjungan fisik atau foot traffic atau meningkatkan penjualan di toko fisik mereka ataupun offline store. Nah, metrik-metrik apa aja sih di iklan digital? Nah, biasanya yang yang pernah aku ajarin ke kalian. Nah, metrik-metrik ini yang wajib kalian pelajari. Misalnya contoh jangkauan atau juga disebutkan reach adalah jumlah total pengguna untuk yang melihat iklan Anda. Lanjut lagi impression ataupun juga tayangan. Jumlah total berapa kali pengguna melihat postingan Anda. Frekuensi, rata-rata seberapa kali seorang pengguna melihat iklan Anda, tayangan atau jangkauan. Lanjut klik tautan link, jumlah total pengguna yang mengklik CTA, call to action-nya iklan, atau konversi untuk jumlah total pengguna yang telah melakukan tindakan yang diinginkan pada kampanye kamu. Lanjut lagi, nah ini beberapa yang nanti boleh kalian lagi pelajari lebih dalam lagi, tapi overall yang paling kiri dulu, karena kita sekarang belajar dari fundamental, baru nanti lebih mendalam lagi ke ada CPM, CPC, CTR, tingkat konversi, CPA atau push ROAS. Nah, biasanya kalau udah bau-bau seperti ini, dia lebih mendalam lagi. Jadi monggo dari kalian yang ingin mempelajari terkait digital ads, urutan pertama kalian hafalin dulu yang ini, karena ini fundamental. Nanti setelah kalian udah hafal yang ini, baru kalian pelajari CPM, CPC, CTR,
CPA ataupun juga ROAS. Nah, ROAS ini biasanya return on spend seberapa jumlah pendapatan setiap dolar yang dibelanjakan dari kampanye. Jadi mudahnya ketika kamu iklan dengan harga 1.000 dengan mendapatkan pembelian 7.000, jadi ROAS kalian 7. Jadi berapa jumlah iklan yang kalian bayar, seberapa balik jumlah yang di-purchase atau klien yang membeli ke toko kalian ataupun online kalian. Lanjut lagi budget. Nah, budget ini tuh contoh penganggaran iklan, skenario kasus. Nah, ini udah langsung aku kasih kasus ya, biar untuk mudahnya. Contoh, klien merek fashion A mengharapkan 150 penjualan dalam 1 bulan melalui pemasaran berbayar. Berapa banyak anggaran yang harus kita ajukan? Nah, pertama kali ketika kamu dikasih klise seperti ini, pahami dulu data kinerja sebelumnya. Periksa penempatan saluran dan juga kinerjanya. Lanjut lagi, periksa lagi tujuan kampanyenya. Dan juga kalibrasi sesuaikan target audiensnya. Langsung periksa lagi audiensnya bagaimana, penempatan dan kinerja kreatifnya bagaimana. Nah, lanjut lagi, gunakan gunakan kinerja masa lalu sebagai tolak ukur untuk penganggaran. Nah, contoh, tentukan strategi kampanye, gunakan data masa lalu jika ada sebagai tolak ukur penentuan tujuan saluran kampanye. Jika tidak ada historis, tentukan dulu nih. Nah, ini klise yang kedua, tentukan dulu tujuan kampanye apa, apakah nanti jadi awareness, considerers, apakah conversion, tapi balik lagi, lanjut salurannya bagaimana dan proporsi anggarannya bagaimana. Contohnya nih, satu kampanye 1 bulan mempunyai KPI penjualan. Bagi tujuan kampanye mempertimbangkan 30% anggaran dan juga konversi 70%. Nah, mudahnya seperti ini. Nah, setelah itu langkah kedua, penargetkan. Definisikan audiens yang ditargetkan, struktur grup. Nah, ada considerers sama conversion. Jadi funnelnya kita bagi dua, karena tadi kalau nggak salah considersnya 30%, conversionnya 70%. Nah, channelnya ada dua nih, ada Google dan juga ada Meta. Nah, kalau Google pasti biasanya GDN. Nah, kalau Meta kita conversion campaign. Nah, nanti kita pisah-pisah nih contoh-contohnya. Nah, kita bisa berbagai kan target audiensnya. Misalnya contoh pada Google, ad group pria dan wanita 20-30 memiliki ketertarikan pada merek pakaian fashion umum. Nah, nanti kita pisah nih. Nah, setelah itu di conversionnya pria wanita Jakarta yang pernah berbelanja. Jadi kita panggil lagi orang-orang yang udah pernah berbelanja di tempat kita. Lanjut lagi 2% lookalike-nya yang nanti akan kita pelajari. Pembelian sebelum 20-30 Jakarta, pengguna pertama mengunjungi IG tapi tidak pernah mengunjungi situs web, dan juga penggunaan pernah mengikuti situs web akan tapi belum melakukan konversi. Nah, ini contohnya supaya mudah nanti ketika nanti diproyeksikan. Nah, ini aku pakai contoh di Meta Ads aja. Data kinerja sebelumnya jika ada, kinerja masa lalu, CPM, CPC, dan CPA, dan lain gunakan sebagai tolak ukur. Masukkan audiens berdasarkan platform iklan, dan Anda bisa menjaga durasi tayangan iklan. Nah, nanti biasanya ketika kalian udah mencapai anggaran budget, biasanya nanti akan diproyeksikan bahwasannya ketika kalian budget A dengan duit berapa, nah nanti akan menghasilkan reach-nya berapa, konversinya berapa. Nah, data-data ini yang nanti harus kalian simpan untuk menjadi benchmark untuk atau landasan teori untuk iklan berikutnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini kalau yang di kiri ini biasanya nanti di Google, di Facebook Ads, dan sebelah kanan ini di Google Ads. Nah, setelah nanti kalian dapatkan, nah baru kalibrasi perhitungan trial and error. Nah, perhitungannya tayangan atau sama dengan anggaran dibagi CPM, lanjut lagi konversi, klik tautan target tingkat konversi, CPA anggaran konversi. Nah, ini contoh kuningnya ketika kalian mau kalibrate. Nah, ini nanti contohnya nanti akan aku kasih ya setelah ini. Oke, lanjut dulu, ini proposal anggaran. Nah, lanjut lagi tentang A/B testing. Apa sih itu A/B testing? Adalah pengujian iklan dengan membagi iklan menjadi beberapa versi. Hanya mengubah satu variabel kunci. Platform membagi audiens secara statistik untuk mengukur dampak perubahan. Nah, nanti A/B testing ini nih yang akan nanti ketika
kalian udah dapat data iklan, nanti kalian bisa A/B testing. A/B testing itu bisa banyak, bisa dari audiensnya yang nanti kalian coba, ataupun gender cewek cowok, ataupun nanti demografi ataupun tempat tinggal. Nah, variable metriknya biasanya dalam bentuk iklan, teks ataupun CTA, dan juga penargetan audiens seperti optimasi event dan juga arahan halaman. Metriknya biasanya diukur dan juga penting hanya satu variabel dalam satu waktu. Praktik terbaik A/B testing gimana sih? Nah, uji satu variabel. Misalnya contoh ketika kamu udah ngiklan, nah yang kalian mau A/B testing itu, kalau mau A/B testing ya satu variabel aja. Misalnya variabel umur atau audiensnya aja nih. Nah, kalian ubahnya audiens aja. Tapi kalau seperti iklan atau CTA-nya jangan kalian ubah. Jangan diubah semuanya, tapi ubahnya satu faktor saja. Nah, pastikan audiens luas, jalankan minimal 7 hari dan idealnya tuh 1-30 hari. Pastikan anggaran juga memadai. Nih, untuk catatan bahwasannya di Google Ads itu ada minimal spending yaitu 17.000 per hari. Jadi kalau kalian mau nyoba-nyoba, monggo. Nanti di akhir akan aku kasih cara ngebuat iklan yang benar gimana. Overall, dari yang ini ada tanggapan dulu dari kalian sambil aku minum sebentar. Ada yang mau bertanya? Mau nanya dong Abang nih, Boleh, gimana? kalau misalnya kita mau ngiklanin di Facebook aja nggak di Instagram gimana? Soalnya kan kalau misalnya Facebook itu biasanya kayak grup jual barang beli bekas itu lebih rame ya gitu. Nah kalau Nah, Instagram itu biasanya lebih fresh gitu. Kayak misalnya di Instagram itu kan lebih rame tuh marketplace yang pertama, yang kedua komunitas, grup-grup gitu. Misalnya kayak jual beli knalpot Purbalingga gitu. Nah, kita oke. bisa nggak sih nyeting data tuh kayak berdasarkan kayak aku mau jual di Facebook aja nih gitu, nggak mau di Instagram. Soalnya Instagram tuh marketnya nggak dapet gitu. Masa Nah, Instagramnya jarang orang jual knalpot gitu ya, gitu. bisa. Oke, terima kasih Agu Bejang untuk pertanyaannya. Oke, ini contoh aja. Jadi, Insight punya klien namanya Ramuraga. Mending langsung kita coba dulu ya. Nah, biasanya kalau di dalam Instagram itu kita balik lagi. Tadi kan kita udah belajar nih tujuan kampanyenya mau apa sih? Mau awareness, considerers, apa conversion. Nah, ini biasanya bisa dibaca nih di sini nih. Awareness show as the people almost likely remember them. Nah, nanti ini awareness. Ini lanjut lagi conversion dan juga sales. Nah, ini balik lagi nih. Ketika kalian mau contoh kita awareness dulu nih. Nah, setelah kita klik, nah nanti di bagian campaign, nanti biar aku jelasin lagi nggak apa-apa, tapi pertanyaan dari Abu Jang aku mau ngejawab untuk terkait di sini. Nah, yang tadi pertanyaan Abu Jang itu bisa banget tapi di bagian sini kita pakai ke manual placement. Nah, ketika kita pakai manual placement, nah kita bisa nih. Tadi kata Abu Jang, aku nggak mau di Instagram, aku mau di Facebook aja. Udah kita centang aja di Instagram. Nah, ketika kita centang di Instagram, oh ternyata cuma ada di feed, di Facebook feed, Facebook Marketplace. Tadi kata Abu Jang. Nah, bisa di situ dan juga ada video. Nah, ini nanti yang tadi kata Abu Jang, aku cuma mau di Facebook aja. Tapi Mas Bani, aku mau pengen juga dong coba dipasang di Instagram, tapi nggak mau pasang di Facebook. Bisa juga, bisa dong. Nah, udah tinggal pasang ininya aja nih di bagian sini. Jadi, Meta Ads itu kita bisa tergantung dari platformnya. Kalau di Meta Ads itu nge-get sama Instagram. Karena yang ngebuat Instagram ya itu tetap balik lagi dari dibantu oleh Facebooknya juga. Jadi kalau ketika kita mau ngiklan di Facebook, kita tetap di Meta Ads. Tapi kalau kita mau ngiklan di Instagram, kita bisa juga nih lewat Instagram Booster ataupun lewat Meta Ads. Apakah sudah terjawab, Abu Jang? Jadi bisa dua-duanya ya kalau kita mau ngiklan, tapi kalau nggak mau di kedua-duanya juga nggak apa-apa. Apakah sudah terjawab, Abu Jang? Jawab. Treat itu juga bisa ya dia. Aku kira treat Bisa. itu cuma wedding doang. Iya, jadi bisa dua-duanya. Nah, di Meta ini, enaknya di Meta, kita bisa ngelihat nih hasil-hasil dari hasil-hasil yang terukur yang tadi aku bilang dari punya salah.
Nah, kalau hasil dari punyanya Ramuraga sendiri, ini kita bisa ngelihat nih, oh seberapa banyak sih orang yang ngelihat dari hasil kita modal daily kita 10.000 nih, 5.000. Nah, hasilnya ini berapa bisa kita cek di sini. Enaknya seperti itu. Jadi kita bisa ngelihat nih, oh bahwasannya hasil dari orang yang ngeklik conversion, oh 127 orang. Oh, murah ya. Jadi harga per kliknya 13.000. Jadi kalian bisa nih yang tadi aku bilang ketika kalian mau scale up, kalian tahu dulu, oh hasil dari iklan kalian pertama kali misalnya cara kalian dapat konversi 127 mendapatkan hasil 16.377 dengan impressionnya 33. Nah, dengan cost per kliknya 13.000 yang udah kalian jajanin ya 1.700.000. Nah, ini yang nanti akan ada di benchmark untuk terkait data-data yang seperti ini nih. Nah, jadi kalau misal kalian masih bingung, kalian pelajari dulu dalam-dalam budget yang dibutuhkan berapa, CPM berapa, impressionnya berapa, CTR-nya berapa, link kliknya berapa, dan juga conversion rate-nya berapa. Nah, baru nanti ke CPA-nya. Oke deh, ada lagi yang ingin bertanya? Kak Fitri sih biasanya nanya nih. Boleh, boleh, boleh. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, aku lanjut ya, biar bisa sama-sama belajar, biar kalian juga bisa ngiklan. Nanti aku bantu cara pemasangan iklan yang baik yang benarnya gimana. Oke, kalau dari kalian nggak ada, aku lanjut ya ke Facebook dan Instagram Ads yang tadi barusan kita bahas sama Abu Jang. Nah, sebenarnya Facebook Ads itu apa sih? Nah, sebelum kita belajar Facebook Ads, kita tahu wajib Facebook Ads itu apa, hierarki dari Facebook apa, struktur campaign itu apa. Nah, Facebook Ads adalah salah satu media periklanan yang oleh Facebook dan sekarang Meta dan dapat digunakan dengan produk yang dibagi beberapa penempatan placement. Nah, hierarki Facebook Ads itu terbagi menjadi 3. Jadi apapun Facebook Ads, Meta Ads ataupun TikTok Ads itu sama persis ataupun Google Ads itu sama. Ketika kalian paham satu, bisa paham semua. Jadi struktur campaign, ini jangan Facebook ya, struktur campaign itu menjadi 3. Campaign, adset, dan juga ads. Nah, hierarki dari Facebook Manager terdiri berapa ad akun. Nah, ad akun itu adalah sebut Facebook, dan campaign ada ad group, adset, ataupun nah. Ini kalau kalian masih bingung, campaign itu apa sih mas? Setiap kampanye berhubungan dengan suatu tujuan tunggal seperti install aplikasi. Nah, tadi aku balik lagi, tujuan kalian apa? Awareness kah? Considers kah? Apa conversion? Nah, itu disebut campaign, tujuan kampanye. Lanjut lagi, adset. Adset itu apa? Nah, kamu bisa menetapkan anggaran nih di sini nih. Nah, di adset kamu bisa menetapkan anggaran, jadwal, aset iklan. Dan juga dapat mengorganisasi setiap aset berdasarkan segmen audiens, misalnya tinggal di Jakarta. Lanjut lagi, setiap set iklan dapat menampilkan beberapa iklan memiliki gambar, teks ataupun tautan ataupun video yang berbeda. Nah, kita langsung ke mudahnya seperti ini. Ketika kalian mau nyoba, nih misal contoh nih, aku mau nyoba aku pengen iklan. Nah, nanti pas cara ngebuat akunnya nanti aku ajarin ya. Nah, tentukan dulu kampanye kalian. Ketika kalian punya UMKM, monggo, coba deh kalian coba Mas, aku punya UMKM. Aku pengen gimana caranya ada peningkatan yang beli. Oh bisa. Oke, kita contohnya kita choose campaign objektifnya by sales. Nah, conversion, katalog sales ataupun call. Nah, ketika kalian udah menentukan tujuan campaign, nah balik lagi di sini. Nah, ini disebut campaign, new sales campaign. Ini disebut sales adset dan juga ini sales adset. Nah, ini di campaign itu bisa nih kasih nama jual knalpot bagus. Contohnya seperti itu. Lanjut lagi. Nah, balik lagi kalian mau pemasangan iklan itu budget di mana? Apakah mau di campaign ataupun di adset? Nah, itu bisa dua-duanya. Nah, setelah kalian menentukan, nah AB testing nanti dulu ya, karena kita masih belajar yang mudah-mudah dulu aja. Mau pasang di mana? Mau di campaign budget, apa di adset budget? Nah, kalau misalnya di campaign budget, nanti kalian bisa menduplikatkan adset kalian nih. Kalian bisa duplikat. Nah, oh bisa ya mas? Bisa dong.
Nah, nanti ketika kalian pasang di campaign budget, misalnya contoh kamu budget pasang 200. Nah, nanti di antara ad set di sini akan dibagi dua, tapi pasti tidak merata karena nanti tergantung dari ad-nya. Nah, kalau mau lebih aman, kalian pasang di ad. Nah, kalau kalian mau pasang di ad boleh. Nah, ad di sini, misalnya contoh jual knalpot Jakarta. Nah, di sini bisa, boleh. Mas, aku cuma mau di Facebook aja atau nanti CTA-nya WA juga bisa. Boleh, monggo. Nah, nanti kalian pasang daily budgetnya di sini nih. Nah, nanti setelah kalian pasang daily budget di sini, nanti mau dipasang yang tadi aku bilang, bisa kalian pasang seminggu nih. Dari 23, nanti kalian pasang dari 23 Agustus sampai seminggu. Oh, 29. Oke. Nah, setelah itu baru kalian pasang di sini nih. Mas, aku mau penempatannya Jakarta. Bisa, Mas? Oke, kita pasang Jakarta. Oke, Jakarta Indonesia. Oke, nah setelah kita pasang di Jakarta, kita mau umur. Kan nggak mungkin kalau yang beli knalpot bisa aja sih, tapi kan kita balik lagi. Oh, aku mau pasang dari 216 sampai 65 plus. Oh, boleh. Boleh banget kok, boleh banget. Tapi coba ada nggak ya kan cewek beli knalpot? Ah, nggak mungkin kalau cewek beli knalpot. Ya udah kita pasang di men. Nah, lanjut lagi di sini. Apakah ada demografi? Misalnya contoh interest to motor bike, apakah ada di sini? Nah, oh ternyata mountain bike atau bicycle, oh sport bike. Nah, itu bisa nih kalian. Atau bike mekanik. Oh, bisa nih, bike mekanik aja yang nanti. Nah, bike mekanik adalah include the people watch paper. Ah, apa sih Mas itu? We are deliver a beyond to audience for eligible on objective. It's a slightly improve the performance. Jadi mudahnya ini tuh interest. Baik mekanik, oh orang-orang yang menyukai mekanik baik, nah akan terpapar sama iklan ini. Oh gitu. Nah balik lagi, kita mau pasangnya language-nya apa? Oh Indo aja deh Mas, karena kita penempatan di Indonesia. Nah baru nanti kita bisa ke placement yang tadi aku omongin. Nah placementnya mau di mana aja ya? Nah, di sini mau gimana nih? Oh, mau dipasangnya di Instagram aja bisa kok, atau mau pasang di Facebook aja bisa, semuanya bisa. Nah, setelah itu, setelah kalian udah, baru, nah di sini kalian tulis juga nih ad name-nya apa ya? Kenal pot jenis satu. Nah, setelah kalian udah punya kenal pot jenis satu, karena kan kalian punya pasti tuh punya knalpot beda-beda dong. Ada knalpot Mio, ada knalpot apa namanya Suzuki, ada knalpot apa. Terserah, aku juga gak terlalu paham tentang knalpot. Nah nanti sebelum itu kalian pasang dulu nih ke Instagram dari Instagram UMKM kalian nih. Nanti setelah kalian connect, baru nih kalian bisa pasang. Mas, aku mau video aja. Boleh kok. Nah, setelah kalian mau pasang video, nanti tinggal kalian pasang masukin aja nih. Nah, ini nih contoh nih iklan yang ini contoh aja ya. Sesuaikan ya sama keinginan kalian. Iklannya bagaimana, original apa enggak. Nah, nanti baru kalian tulis primary tag. Beli primary tag. Jual knalpot racing Mio. Nah, headline-nya oh ini aja. Diskon murah. Udah itu buruan gercepin karena murah meriah. Nah, setelah itu tinggal kalian bisa send message ataupun apa. Nah, nanti setelah udah ada hasilnya, nanti aku jelasin di sini. Nanti bisa kalian nih, ini contoh aja ya. Nah, ini contoh nanti di klien kami aja. Nah, nanti kalau kalian nanti punya video knalpot murah, nah nanti kalian liatin nih, apa sih knalpot kalian tuh. Nah, ini contoh-contoh iklan. Pasti kalian pernah nggak nih? Mas, aku pernah dapat iklan ini, pernah aku dapat ini. Send message sekarang Jura. Nah, itu contohnya seperti itu.
Nah, buat lagi yang berikutnya, Mas, aku mau di daerah Bandung. Bandung, nanti kalian tulis aja daerah Bandung. Nanti ngikutin mau berapa yang tadi aku masukin di sini. Nanti ketika kalau kalian udah selesai, nah ini nih yang tadi aku bilang estimasi reach yang dari PPT tadi, estimasi reachnya berapa, konversinya berapa, balik lagi dari budget baru kalian publish. Tunggu hingga sampai hasil ada iklannya. Ada nggak yang ngechat? Pasti ada. Kalau kalian objektifnya benar dan cara pemasangannya benar. Kita lanjut lagi ke ini. Oke, lanjut lagi customer life cycle, siklus hidup pelanggan. Nah, biasanya kalau aku selalu ngomong ke klien ataupun ketika mau ngiklan, nah siklus-siklus pelanggan tuh biasanya cuma ada 3, 4. Pertama awareness, calon konsumen untuk mencari tahu, untuk menemukan suatu merek produk yang tadi kenal pot racing, nanti namanya apa. Lanjut lagi interest atau minat. Nah, calon ini dia udah mulai minat nih. Nah, perusahaan atau produk untuk melakukan riset-riset mencari informasi. Ini kenal pot Bandung bagus nih. Ada dikasih stiker mau apa. Lanjut lagi, wah, udah dimulai mempertimbangkan. Kita bandingkan ulasan atau review atau membandingkan dengan produk merek lain dengan sejenisnya dan mulai ngebandingin. Lanjut lagi conversion. Ya udahlah, kita chat aja orang yang punya setelah tadi send to message atau call to action yang nelpon kamu atau ngechat kamu, baru dia terjadi penjualan di situ. Nah, yang tadi aku bilang, ini beberapa tipe-tipe objektif yang tadi aku baru sampaikan. Ada reach, traffic, apps install, video view, leads promotion, communication, terus dan output konversi. Nah, setup campaign level yang tadi aku bilang, di sini ada reach, traffic, dan juga conversion. Nah, baru di sini yang wajib kita pelajari campaign setup yang level, karena tadi kalian udah paham. Nah, di sini awareness biasanya bagian dingin. Kalau mudahnya saat jadi sales, nah awareness itu adalah prospect team yang udah mulai orang-orang tertarik karena dia masih dingin. Jadi cuma orang-orang berprospek. Lanjut lagi considerous yang udah mulai panas tapi need engagement. Jadi dia tetap butuh penghasilan. Udah mulai panas nih di sini dan udah mulai bagus hasilnya. Baru conversion itu yang panas. Hampir sama customer behavior, interest, look like similar audience, dan contoh online shopping ataupun audiens yang mengunjungi website selama 90 hari. Nah, apa yang perlu diperlihatkan terlebih dahulu? Biasanya kalau aku yang nanti akan aku ajarin, kita buat dulu Facebook page. Nah, baru halaman bisnis yang nanti akan aku ajarin juga, manajer bisnis yang nanti aku akan ajarin setelah ini, akun iklannya. Jadi kalian pastiin kalian udah punya Facebook semua. Nanti kalau misalnya belum punya Facebook, monggo nanti buat setelah ini. Nanti kalau bisa Facebook lama minjem akun orang tua ataupun tetangga, itu bisa. Lanjut lagi metode pembayaran, jangan lupa mengisi metode bagian pembayaran, biasanya terkait kartu kredit, CC kalian sendiri. Nah, gimana sih Mas cara ngiklannya? Nih, ini aku ngasih contoh sampel. Pertama kali kalian masukin Facebook. Setelah kalian masukin Facebook, lanjut lagi kalian create to profile pic. Sama nanti kalian create to pic. Lanjut lagi kalian nanti aku share linknya nanti di grup. Nah, nanti meta business, create to portfolio. Lanjut lagi pelengkap information dan juga yang tadi. Oke, untuk teman-teman, apakah kalian udah pada punya Facebook semua? Yuk kita belajar untuk terkait pembuatan fanpage-nya terlebih dahulu. Oke teman-teman, sambil aku tunggu, urutan pertama kalian wajib punya Facebook dulu. Nanti setelah kalian udah punya Facebook, lanjut lagi di bagian sebelah kiri ada tulisan tag. Nah, ada tulisan new profile and or page. Nah, nanti kalian isi public page. Oke. Dari teman-teman udah pada buka Facebooknya masing-masing? Ayo, aku tungguin sampai sekarang. Kita ngebuat akun Facebook.
Oke, kalau dari kalian masih belum ada yang nggak udah buka semua, nanti jangan lupa ngebuat nextnya di sini. Nah, nanti setelah kalian udah ngebuat di page di sini, nanti kalian get start aja. Nanti kalian tulis aja, misalnya contoh aku mau ngebuat create a page inside job, kalian tulis aja inside job di sini kategorinya advertising. Tapi terserah ya kalau untuk kalian mau misalnya kalau kalian mau nama packnya buku atau misalnya flower, kanvas bunga ataupun toko bunga boleh monggo. Nanti kalian sesuaikan ya. Nah, nanti kalian tulis bio-nya juga. Bio dari Inside Job berbagi. Nah, nanti setelah kalian udah punya page Facebook seperti ini, tinggal kalian klik pick-nya aja. Nanti setelah itu ditunggu sebentar. Nah, nanti websitenya kalian isi www.inside.com. Nanti kalian masukin di sini +62. Nah, lanjut lagi email kalian apa? Nah, udah di sini. Nah, apakah always open atau schedule-nya? Nah, nanti kalau aku buat di sini always open aja. Nah, nanti kalian bisa pasang foto di sini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti cover fotonya bisa juga di sini. Nah, ini contohnya aja. Oke deh. Nah, nanti udah kalian set, tinggal kalian next-nya aja. Udah, nanti kalian masukin nomor telepon kalian di sini. Nah, nanti tinggal hasilnya apa, nanti kalian tag get, tinggal kalian, nah udah nanti kalian bisa nge-invite dari Facebook kalian, udah done sekarang. Jadi sekarang kalian udah punya fanpage baru untuk terkait apa yang mau kalian iklanin. Nah, nanti setelah itu kalau kalian udah dapet, baru nanti aku bagiin link. Nah, linknya nanti aku kasih ke teman-teman di sini. Nah, nanti setelah kalian klik di link yang ini, nanti kalian akan muncul seperti ini. Jadi kalian langsung aja download ke Facebook. Nah, baru deh kalian udah punya nih page-page untuk terkait inside job. Nah, nanti setelah itu baru jangan lupa tapi kalian create post. Nah, create a business portfolio kalian itu apa? Misalnya inside job lagi, full name-nya apa, business emailnya apa. Udah deh, tinggal kalian create aja. Nah, ini karena aku udah punya, nanti wajib email baru, nanti kalian udah contohnya kayak gitu. Nanti ketika kalian udah selesai dapet page seperti itu, nanti kalian akan seperti ini nanti, kalau udah selesainya seperti itu. Nah, nanti kalau kalian udah semuanya udah mengikuti dari caraku tadi, dari create business portfolio, lanjut lagi business name-nya apa, first name, last name, business emailnya apa. Nah, nanti setelah itu kalian jangan mencet ads yang di sini, jangan, tapi kalian ads manager yang ada di sini. Carinya nge-campaign. Udah, jadi ketika kalian udah nge-campaign, sudah kalian udah dapet fanpage yang terbaru dari punya kalian udah bisa ngiklan. Nah, apa yang kalian pelajari yang tadi aku ajarin ke kalian, misalnya. Nah, apa yang tadi udah aku pelajarin ke kalian, nanti kalian pelajari lagi, mau ke awareness, traffic, engagement, ataupun lead, nanti tinggal kalian continue. Nah, biasanya, Mas, cara pembayarannya gimana? Bisa. Nanti setelah kalian udah punya akun yang seperti ini, yang tadi udah aku ajarin, nanti kalian ke billing payment.
Nah, udah nanti kalian add to my thought. Nah, sudah tinggal kalian masukin debit kalian di sini. Nah, kenapa Mas? Mas, ada yang ngomong bisa pakai GoPay. Iya, bisa kok pakai GoPay tapi aman. Tapi karena dari kebijakan dari Google, kita wajib pakai debit kalian. Ini apa? Kartunya berapa? MM-nya apa? Nah, nanti setelah kalian udah masuk di sini, udah deh. Nanti bisa kalian top up. Top up-nya gimana, Mas? Nah, setelah top up di sini, Mas aku mau top up dong. Boleh dong. Next aja. Setelah top up-nya bisa banyak, ada GoPay, OVO, BNI, BCA, bisa semua. Tunggu sampai berhasil. Nah, jangan lupa ya, ini bisa di-skip kok, aman. Nah, berapa banyak? Contohnya next-nya 300. Mas aku mau top up dong 300 bisa. Nah, tinggal open tuh GoPay. Jadi jangan lupa GoPay kalian di top up dulu, nanti tinggal scan barcode di sini. Nah, tinggal scan barcode di sini. Udah deh kalian bisa ngiklan. Oke, nanti setelah kalian pelajari sampai situ, nanti kalau bingung boleh ditanya lagi. Nanti udah sampai sini, tinggal kalian create. Nah, best practice campaign naming gimana sih Mas cara penamaan setiap campaign? Nah, ini biasanya kalau aku penamaan setiap campaign, demografi, research, baru continue improvement. Misalnya contoh, nah, campaign funnelnya objektif geo. Nah, biasanya conversion. Funnelnya apa nih conversion? Objektifnya apa? Purchase. Geografinya apa? Jakarta yang tadi aku bilang. Baru lagi ketika ini campaign, ini ad set. Ad set apa? Funnelnya conversion. Nah, udah itu audiensnya 3 kali purchase. Orang yang udah 3 kali purchase. Baru lagi ads. Tipe kontennya apa? Mas, aku mau foto aja. Nah, udah itu setelah foto, produknya apa? Baru kalian produk foto. Nah, itu tambahan dari aku untuk best practice campaign naming setiap campaign, ad set ataupun ads. Lanjut lagi. Nah, ini mudahnya targeting track audience. Nah, ini beberapa contoh. Misalnya, saya adalah bisnis baru dengan minim pengikut serta minimal pengalaman. Maka apa yang akan aku gunakan? Maka gunakanlah awareness ads dengan fokus upper funnel supaya mendapatkan best audience dan memperkenalkan brand. Contoh lagi, saya adalah punya audiens banyak, tapi belum ada terkonversi. Gimana, Mas? Nah, bisa kamu retargeting audiens sebelumnya. Supaya apa? Mengonversi user existing dengan gaya hasil nyata. Nah, ini beberapa tambahan dari aku. Oke, mungkin sekian dari aku. Kalau misalnya dari kalian mau nanya, boleh banget, monggo. Oke, kalau dari kalian nggak ada yang bertanya, mungkin sekian dari aku dan ini pertemuan terakhir dari aku. Mungkin bila ada salah kata, mohon maaf. Jadi aku mohon banget ilmu yang sudah aku sharing-sharing ke kalian dimanfaatkan sebisa-bisa mungkin. Mungkin di luar dari penjabaran materiku kurang sreg di hati kalian, mohon maaf banget. Bila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Apabila ada yang ingin bertanya untuk terkait project nanti, terkait yang kemarin aku apa namanya yang aku kasih ke kalian, nanti tanya-tanya aja di grup ataupun PC. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Dadah.